Sebuah video yang memperlihatkan seorang aktivis 98 rekan Edi Mulyadi mendesak agar rezim pemerintahan Presiden Jokowi diganti dan sistem negara juga diganti dengan syariah Islam, viral di media sosial. Video aktivis 98 mendesak rezim Jokowi diganti dan sistem negara diubah ke syariah Islam itu viral usai diunggah pengguna Twitter Tukang Rosok seperti dilihat pada Minggu 30 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu melaporkan pernyataan aktivis 98 tersebut kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan aparat Polri. Minta dikendangi juga manusia ini, CC Mahfud MD, Lista Sigit P, CCIC Polri. Demikian tweet netizen Tukang Rosok _ Dilihat dari video itu, tampak awalnya aktivis 98 itu menyebut bahwa hukum, ekonomi dan ibu kota saat ini dikendalikan oleh para kapitalis. Para kapitalis yang mengendalikan hukum, ekonomi yang mengendalikan ibu kota. Itu persoalan, demikian ujar sang aktivis. Ia pun mengatakan sistem di negara ini telah rusak lantaran lahir dari sekulerisme. Selain itu, ia juga menyebut bahwa moderasi beragam sebenarnya ada untuk menutupi penjajahan kapitalisme oligarki. Sistem ini rusak, saudara-saudara, lahir dari sekulerisme. Pemisahan agama dari kehidupan. Kenapa ada moderasi beragama? Itu sebenarnya untuk menutupi penjajahan kapitalisme oligarki. Demikian ungkapnya. Maka dari itu, aktivis 98 tersebut menegaskan bahwa moderasi beragam itu merupakan paham sekuler. Moderasi beragam itu sekuler untuk menutupi penjajahan kapitalisme oligarki, saudara-saudara. Takbir, demikian tegasnya. Oleh karenanya, aktivis 98 itu menyerukan agar rezim Jokowi segera diganti. Ia pun juga menawarkan sistem negara diganti menjadi syariah Islam yang menurutnya lebih baik untuk Indonesia. Ganti rezim, ganti sistem, kesempatan yang baik ini saya aktivis 98 sangat senang dengan syariah. Saya tawarkan syariah Islam untuk negeri ini lebih baik, demikian ujarnya. MS Kaban desak Jokowi mundur hingga diadili di sidang istimewa Presiden. Ini alasannya. Presiden Joko Widodo lagi-lagi didesak mundur bahkan diadili dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Desakan itu disampaikan oleh politisi Partai Umat Malam Sambat Kaban atau MS Kaban. Pasalnya, MS Kaban menilai Jokowi telah melanggar konstitusi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan harga tes PCR untuk COVID-19. Salam PCR, Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR. Demikian ujarnya. Pelanggaran konstitusi dan abuse of power penentuan harga PCR Presiden terlibat bersama pembantunya Menteri. Demikian ibunya. Faktanya, lanjut MS Kaban yang berkata kleptokrasi memang ada. Bukan kali ini saja MS Kaban mengkritik Jokowi. Ex-Menteri Kehutanan ini juga pernah membandingkan kasus Habib Rizik Sihab dengan keputusan Jokowi. Pemerintah Jokowi bersama DPR RI membuat UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 45, kok gak ada sanksi? Demikian tuturnya pada Selasa 7 Desember 2021. Dalam ceritanya itu, MS Kaban meminta agar pihak terkait membebaskan HRS tanpa syarat. Habib Rizik Sihab hanya langgar prokes dan kerumunan sudah bayar denda tetapi dipenjara. Inikah keadilan? Bebaskan HRS tanpa syarat. Demikian tandasnya. Selain itu, MS Kaban juga sempat meminta Jokowi mundur balik lagi pada Sabtu 27 November 2021 melalui cuitannya. Menurutnya, Jokowi pantas mundur karena telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain itu ia juga menilai bahwa Jokowi dan parpol pendukungnya semestinya mendapatkan sanksi atas UU Ciptaker. Aksi BEM seluruh Indonesia tak direspon Presiden Jokowi. Mereka tak tinggal diam, mereka mengancam, mereka terus berani menyuarakan kebenaran. Warta Ekonomi Online Jakarta, ahli hukum tata negara Refli Harun belak-belakan menilai jika aksi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia alias BEM SI yang demo di Jakarta tak direspon Presiden Jokowi memang sudah diprediksi. Hal tersebut diungkapkan Refli dalam video yang tayang di channel YouTube Refli Harun. Ini adalah hasil yang pasti sudah diduga.
tidak akan direspon. Kalaupun direspon, palinglah lip service, jelas Refli Harun melansir genpi.co pada Rabu 26 Oktober. Menurut Refli Harun, bukan tanpa alasan BEM SI demo di depan istana tidak direspon oleh Jokowi. Pasalnya, yang disampaikan mahasiswa ini bukanlah persoalan yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan atau gaya Bandung Bondowoso. Cerita kuil, poro, jonggrang tidak bisa, tegas Refli Harun. Apalagi menurut Refli Harun, dalam tuntutan demo BEM SI itu adalah penyelesaian HAM masa lalu. Jangankan HAM masa lalu, masa kini saja sulit diselesaikan, sebagaimana kasus 6 laskar FPI, ungkap Refli Harun. Meski demikian, Refli Harun menilai paling tidak ada komitmen untuk menyelesaikan dari orang nomor 1 di Republik ini, dalam hal ini Jokowi. Ada hal yang bisa dihandle langsung, misalnya penerbitan Perpu untuk membatalkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu bisa, dan beberapa tuntutan lainnya, jelas Refli Harun. Sebelumnya diketahui, dalam undangan BEM SI di instansi tepatnya pada pukul 20.00 WIB, dilakukan konsolidasi terkait demo beberapa waktu lalu yang tak direspon oleh Presiden Jokowi. Dalam undangan tersebut juga dijelaskan bahwa merujuk pada hasil aksi geruduk istana oligarki 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat dalam waktu 3 kali 24 jam pasca aksi, Aliansi BEM seluruh Indonesia menuntut Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko memberikan kajian BEM SI kepada Presiden Jokowi, dibuktikan dengan foto dokumentasi. Kedua, adanya tanggapan Bapak Presiden Jokowi terkait kajian yang telah diberikan. Dan ketiga, terrealisasinya solusi tuntutan rakyat dalam waktu dekat sebagai komitmen perbaikan dari Bapak Presiden Jokowi, kata Koordinator Media BEM Muhammad Rais. Muhammad Rais juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti untuk kembali berunjuk rasa menuntut Presiden Jokowi. Kami ada dan terus berlipat ganda. Panjang umur perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, tulisnya.